Memahami pola kalimat dalam pemahaman membaca. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Bahan pembelajaran. 3. Rangkuman. 4. Gerak badan. Tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi bahagian-bahagian kalimat yang mengungkapkan makna dasarnya. Setelah itu, mengenali kalimat-kalimat yang menggabungkan gagasan-gagasan yang sama pentingnya dan memahami hubungan antara gagasan yang diungkapkan dalam kalimat. Setelah itu, bahan pelajaran. Coba jelaskan apa arti kalimat ini. Ujian sesungguhnya, apakah anda memahami sebuah gagasan adalah apakah anda dapat menyatakan dengan kata-kata anda sendiri. Pada dasarnya, kalimat itu mencakup gagasan berikut. Jika anda menjawab ya, untuk setiap pertanyaan ini, anda sebaiknya membaca kalimat-kalimat dengan efektif. Mari kita belajar bagaimana menemukan referensi penting dalam kalimat, memilah atau menyaring gagasan yang kurang penting dan melihat bagaimana gagasan terhubung. Setelah itu, mengidentifikasi gagasan-gagasan kunci. Setiap kalimat mengungkapkan setidaknya satu gagasan kunci atau pesan dasar. Gagasan ini terdiri dari dua bahagian, subjek yang sederhana dan predikat yang sederhana. Subjek sederhana biasanya kata benda, mengidentifikasi orang atau objek kalimat atau tentang bahagian utama dari predikat-predikat sederhana adalah kata kerja atau memberitahukan apa yang dilakukan atau dilakukan oleh orang atau benda tersebut. Biasanya kalimat berisi reformasi tambahan tentang subjek dan atau predikat. Contohnya, rata-rata orang Amerika minum 6 galon bir tahun lalu. Setelah anda mengidentifikasi gagasan kunci, langkah berikutnya adalah memahami sebuah kalimat untuk melihat bagaimana perinciannya mempengaruhi maknanya. Sebagian besar data ditambahkan atau mengubah makna dari gagasan kunci. Biasanya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengenai subjek atau memprediksikan sebagai apa, di mana, yang kapan, bagaimana atau mengapa. Eksempel dan contohnya bisa dilihat di bawah panah tersebut. Setelah itu, membaca kalimat yang menggabungkan gagasan. Banyak kalimat menyatakan lebih dari satu gagasan kunci. Seringkali seorang penulis akan memadukan dua atau lebih gagasan yang berkaitan erat menjadi satu kalimat. Hal ini dilakukan dengan salah satu dari tiga alasan. 1. Klarifikasi gagasan. 2. Untuk menekunkan hubungannya. Atau 3. Untuk menunjukkan bahawa gagasan itu sama penting. Contohnya, dua gagasan terkait digabungkan. 1. Beberapa siswa memutuskan untuk mengambil ujian terakhir. 2. Beberapa siswa memilih untuk menulis makalah. Setelah itu, membaca kalimat yang menghubungkan gagasan. Yang seringkali seorang penulis mengembangkan sebuah kalimat dengan menambahkan sebuah gagasan yang terkait tetapi kurang penting. Gagasan terkait ini memiliki kata benda dan kata kerja sendiri, tetapi gagasan itu mengungkapkan pemikiran yang tidak lengkap dan tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Misalnya, bahagian garis di bawah dari kalimat berikut memiliki kata benda dan kata kerja, tapi tidak masuk akal sampai anda membaca seluruh kalimat tersebut. Eksempelnya adalah, setelah kami meninggalkan pesta, kami berhenti untuk beli pizza. Dan contoh keduanya, aku mengerjakan PR matematikaku sambil menunggu bas. Rangkuman. Sebuah kalimat mengungkapkan setidaknya satu gagasan kunci yang terdiri dari pokok bahasa dan kata kerja yang sederhana. Siaran ulang kalimat itu berisi informasi yang menjelaskan, mengklarifikasi atau membatasi gagasan kunci. Tidak semua word dalam sebuah kalimat sama pentingnya. Dalam membaca sebuah kalimat, urutkan kata-kata untuk menentukan gagasan dan untuk menentukan bagaimana sisa kalimat mempengaruhi gagasan kunci.
Dua atau lebih lengkap gagasan dikombinasikan menjadi satu pengertian. Ini dilakukan untuk menekankan atau mengklarifikasikan hubungan antara gagasan. Beberapa kalimat berisi gagasan kunci dan gagasan yang berhubungan tetapi kurang penting. Pastikan untuk melihat bagaimana kedua gagasan ini berhubungan. Biasanya ide yang kurang important menjelaskan ide kunci dengan menggambarkan, mengekspresikan sebab, menyatakan tujuan atau alasan, mengabaikan kondisi mengenai atau mengekspresikan hubungan ten. Oke, terima kasih. Thank you.